Hari ini rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dimulai. Pasar menanti apakah suku bunga acuan akan bergerak. Sejak awal tahun, BI sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,5% bulan lalu. Di penghujung semester pertama, BI diproyeksi akan memanfaatkan ruang saudara untuk kembali menurunkan suku bunganya. 4 pengamat ekonomi yang dihimpun oleh Harian Kontan Kompas meramalkan suku bunga akan turun 25 basis poin menjadi 4,25%. Mereka adalah ada 4 ekonom yang sama-sama memproyeksikan bahwa nanti BI 7-day reverse repo rate akan berada di titik 4,25%. Ada David Samuel dari BCA, Wisnu Wardana Bank Danamon, Peter Abdullah dari Perbanas Institute, dan Erik Sugandi IKS Universitas Kebangsaan yang sama-sama tadi saya sebutkan bahwa artinya mereka meramalkan kali ini BI akan menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin. Nah, ini adalah RDG BI saat beberapa wilayah sudah memasuki masa transisi ke normal baru, saudara. Kegiatan ekonomi bergerak meski masih perlahan dan hati-hati. Nah, ada 3 alasan suku bunga tetap. Pertama, tingkat inflasinya rendah. Inflasi Mei hanya 0,07% dan 2,19% secara tahunan begitu ya. Angka ini jadi cerminan permintaan cukup rendah. Nah, yang kedua, penguatan kurs rupiah. Nilai tukar rupiah menguat 2,8% bulan lalu. Kalau kita ingat, bulan ini kurs rupiah bahkan sempat di bawah 14.000 per dolar Amerika. Penguatan kurs rupiah dengan duet kenaikan cadangan devisa diperkirakan akan dimanfaatkan BI untuk melonggarkan moneter. Neraca perdagangan Mei yang surplus. Hal ini bisa memperkecil defisit transaksi berjalan. Jadi mampukah suku bunga menggoda konsumsi plus kredit usaha? Kita masih harus menanti keputusan BI besok begitu. Nah, suku bunga ada kemungkinan tetap, kondisi corona juga masih belum pasti. Lalu investasi apa yang kira-kira cocok saat ini? Commonwealth menilai kinerja obligasi bisa jadi pilihan dibanding saham. Istilah cash is the king tetap harus ada strateginya. Bagaimana cash tetap harus diinvestasikan? Kami berikan kutipan pernyataannya. Kita sedikit agak lebih besar di bond. Jadi mungkin sekitar antara 45% itu ada di bonds kayak gitu ya. Karena kita melihat bahwa bonds ini masih ada potensi, walaupun kita harus juga memahami juga bahwa ini ada sedikit underweight terhadap durasi kayak gitu ya, tapi kita mungkin bisa masuk ya ke yang durasinya itu pendek. Dan kita juga harus cautious juga karena pertumbuhan GDP di kuartal 1 itu kurang dari ekspektasi. Ya, meski BI diperkirakan akan menurunkan suku bunganya 25 basis poin setelah menunda begitu ya 2 bulan belakangan, namun demikian pasar kemungkinan akan wait and see. Tetapi saudara, ini indeks harga saham gabungan diperkirakan akan melanjutkan penguatan. Kemarin kalau kita ingat dia menguat di atas 3% melejit karena memang ada stimulus dari The Fed. Di situ akan ada program untuk membeli obligasi perusahaan Amerika Serikat. Itu total anggarannya sekitar 750 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, indeks harga saham gabungan di pagi ini juga seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa memang melanjutkan penguatan, pembukaan awal yang baik 0,51% di level 5.012. Sejumlah pergerakan saham di Asia justru bergerak bervariasi. Ada Hang Seng dan Nikkei yang justru sama-sama terkoreksi, sementara Kospi dia positif. Dan kita sedikit intip bagaimana keadaan Wall Street yang cukup menjadi pantauan pasar juga bahwa semua positif. Ini masih berkaitan dengan The Fed meski memang di tengah-tengah keadaan pandemi yang belum juga selesai. Kemarin Jerome Powell menyatakan bahwa meski Amerika Serikat saat ini tengah tertekan, tetapi masih ada waktu untuk membalik keadaan. Jadi masih ada solusi seperti itu. Nah, nilai tukar rupiah kemarin juga menguat, saudara, bahkan terkuat se-Asia pergerakannya di hadapan Greenback. Hari ini nilai tukar rupiah juga menguat 42 poin di level 14.048. Selanjutnya kita akan menunggu dari domestik. Lagi-lagi RDG Bank Indonesia setelah dia menahan suku bunga 2 bulan yang lalu, maka hari ini kita akan tunggu besok lebih tepatnya apakah benar ramalan dari ekonom tadi. Nah, informasi terkait dengan pergerakan pasar menutup perjumpaan kita di Kompas Bisnis. Saya masih tertarik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, salam cuan.